Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini, kami akan membahas tentang identifikasi isu-isu pendidikan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Deviana Putri, ada Muhammad Farhan, ada Randi Elsida, ada Yoga Khanuragan, ada saya sendiri Muhammad Arsyahdan, ada Nur Fadilah, dan ada Revaldo Anggoro. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya akan memberitahu ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, ada latar belakang, ada pendidikan abad ke-21, ada pendidikan pada era digital, ada komersial pendidikan, ada konsep pendidikan multikultural, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, sekarang kita bisa langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Latar belakang isu-isu pendidikan. Indonesia dengan masyarakat yang beragam atau pluralis, baik dari suku, agama, ras, dan budaya, berpotensi tinggi terhadap munculnya perbedaan pandangan, pendapat, dan cara merefleksi serta mengapresiasi keragaman tersebut. Untuk konteks Indonesia yang plural, sebagaimana tertuang dalam Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, maka penyelenggaraan pendidikan yang relevan adalah pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam keragaman, saling menghormati dan menghargai, santun, dan demokrasi yang bertanggung jawab sebagai perwujudan dari karakter bangsa yang kuat. Perkembangan pendidikan abad ke-21. Sejak munculnya gerakan global yang menyerukan model pembelajaran baru untuk abad ke-21 telah berkembang pendapat bahwa pendidikan formal harus diubah. Perubahan ini penting untuk memunculkan bentuk-bentuk pembelajaran baru yang dibutuhkan dalam mengatasi tantangan global yang kompleks. Siswa harus mengasah keterampilan dan meningkatkan belajar untuk dapat mengatasi tantangan global seperti keterampilan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi secara efektif, berinovasi, dan memecahkan masalah melalui negosiasi dan kolaborasi. Perubahan pola pendidikan pada abad ke-21 yang terasa pada saat ini merupakan salah satu ciri era globalisasi atau disebut dengan era keterbukaan, era of openness. Ini dibuktikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Seorang guru harus memiliki satu langkah perubahan dalam abad ini seperti merubah teknik tradisional yaitu ceramah yang berpusat pada guru dan menjadi lebih kreatif dan inovatif sehingga lebih berpusat pada siswa agar mampu mengembangkan mutu sumber daya manusia dan mutu pendidikan. Guru yang diharapkan mampu mengembangkan potensi mutu pendidikan tercantum dalam slogan Ki Hajar Dewantara yang bertajuk di slogan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tutwuri Handayani, yaitu guru yang sering disebut pendidik diwajibkan memiliki peran untuk mendorong siswa secara aktif dalam mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik dan mampu menjadi model dalam pembelajaran atau tauladan atau disebut dengan learner model, serta guru harus mengikuti perkembangan arus pendidikan yang sebenarnya. Guru dan murid mampu belajar bersama. Abad ke-21 memiliki perubahan yang sangat fundamental khusus dalam dunia pendidikan. Hubungan dunia pendidikan dengan revolusi industri adalah dunia pendidikan dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang pesat, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai fasilitas lebih dan serba canggih untuk memperlancar proses pembelajaran. Di antara ragam kompetensi dan keterampilan yang diharapkan berkembang pada siswa sehingga perlu diajarkan pada siswa di abad ke-21, di antaranya adalah personalisasi, kolaborasi, komunikasi, pembelajaran informal, produktivitas, dan content creation. Elemen tersebut juga merupakan kunci dari visi keseluruhan pembelajaran abad ke-21. Selanjutnya, komersial pendidikan. Pendidikan merupakan kewajiban negara kepada rakyatnya yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lebih tepatnya, amanat tersebut telah tercantum pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut, pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 juga dicantumkan, tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran,
Dengan demikian tidak ada diskriminasi atau memandang status sosial dalam mengenyam dunia pendidikan, dalam artian tidak hanya kaum kelas atas yang berhak menempuh perguruan tinggi, tetapi kelas menengah dan bawah juga berhak atas pendidikan tersebut. Sistem pendidikan nasional dalam praktiknya masih jauh dari apa yang diharapkan serta yang digagaskan, bahkan kini ada kecenderungan bahwa dunia pendidikan kita akan terjebak ke arah komersialisasi, bahwa pendidikan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Komersialisasi pendidikan dapat bermakna memperdagangkan pendidikan, karena menurut kamus, kata komersial atau komersialize berarti memperdagangkan. Selanjutnya yang terakhir ada konsep dasar pendidikan multikultural, yaitu setiap peserta didik harus diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan kondisi, baik suku, budaya, jenis kelamin, dan lainnya. Mereka berhak mendapatkan persamaan di semua aspek pendidikan. Misalnya, seorang guru harus memberikan perhatian, bimbingan, atau arahan yang sama pada semua peserta didiknya di kelas. Penerapan konsep tersebut di sekolah diharapkan mampu mencegah tindakan diskriminasi di masa mendatang. Selanjutnya, ada beberapa pendekatan dalam pendidikan multikultural ini, yaitu yang pertama ada pendekatan aditif atau additive approach. Pada tahap ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Yang kedua, ada pendekatan transformasi atau the transformation approach. Pendekatan ini mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Yang ketiga, ada konsepsi akulturasi ganda atau multiple acculturation conception. Pendekatan ini dari masyarakat dan budaya negara mengarah pada perspektif bahwa memandang peristiwa etnis, sastra, musik, seni, pengetahuan lainnya sebagai bagian integral dari yang membentuk budaya secara umum. Dan yang terakhir ada pendekatan aksi sosial atau the social action approach. Pendekatan ini mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambah komponen yang mempersyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari di dalam unit. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pada materi kali ini adalah pendidikan pada abad ke-21 harus mengalami transformasi menyeluruh untuk memenuhi tuntutan global. Peran guru perlu bergeser menjadi lebih dari sekedar penyampai informasi, tetapi juga menjadi fasilitator pembelajaran yang mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan inovasi. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi menjadi penting agar pendidikan tetap relevan dalam era digital. Namun, tantangan seperti biaya pendidikan dan komersialisasi dapat menghalangi akses yang merata bagi semua individu. Baik, itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok 3. Semoga pembahasan kita pada kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.